Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat datang di acara Ceritaku Bareng Tuhan. Acara yang kita gagas bersama untuk mendengarkan kisah saudara-saudari kita dalam kebersamaannya dengan Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan kisah dari seorang yang bagi saya dia adalah pemilik gereja ini. Tahun 2009 saya kesini sebagai frater, dia ada di sini. Tahun ini saya datang ke sini tahun 2020, ya dia ada di sini. Silahkan Mas, memperkenalkan diri, siapakah Anda ini? Selamat pagi Romo, berkah dalam. Berkah dalam. Nama saya Justinus Wisnu Ardoyo. Ya. Saya berasal dari Pundong Bantul. Ya. Ikut masuknya dari paroki Ganjuran. Ya, pengalaman masuk saya Berarti tahun berapa ya mulai masuk di sini ya Mas ya? saya masuk di Gereja Pangkalan ini tahun 2006. 2006, kalau dihitung sekarang 2021 berarti udah 15 tahun ya. Separuh umur saya. Separuh. Oh yura lah, 30 lewat lah. Kita kan seusia. Baik Mas, sekarang kok iso mbiyen tekan gini, bagaimana? Ya, saya juga tidak menyadari itu Romo. Wah, orang sadar mlebu apa ya? Mungkin ini jalan Tuhan untuk saya. Oke, ini ceritaku bareng Tuhan, jalan Tuhan Mas Wisnu untuk sampai di sini pelayanan 15 tahun di gereja kita. Monggo Mas. Ya, jadi saya waktu dulu itu lulus SMP terus ya bekerja. Jadi dulu ikut di proyek-proyek. Ya, terus akhirnya ketemu dengan seorang pemborong yang dari paroki Mbabarsari, Pak Sarbini namanya. Kerja di Bener di Desa Jambon. Jadi di situ mulai dari situ ditawarin, jadi kamu mau nggak jadi kerja di kos? Kan juga belum pernah. Ya saya coba dulu Pak. Jadi apa Mas? Di sana saya jaga malam istilahnya, jaga malam sama ya bersih-bersih sama nunggu anak kos. Di sana ikut Pak Bandi, ya kurang lebih 1 tahunan, terus gempa itu terus 2006 saya, ya? 2006 gempa saya di rumah, jadi dari kos saya memutuskan untuk kembali mundur. Jadi saya di rumah bantu-bantu ya gotong royong di masyarakat. 1,5 bulan itu. Jadi 1,5 bulan ya berawal dari Mbabarsari. Saya kan ada teman namanya Mas Sulis ya. Saya diperkenalkan, ditawarin mau nggak Mas kerja di gereja. Ya, apa Mas kerjaannya? Ya bantu-bantu Romo, ya bersih-bersih, jaga malam. Ya saya coba Mas. Terus waktu itu tanggal berapa ya? Sekitar 11 Agustus kalau nggak salah. Tanggal mengesan. 11 Agustus sore sekitar jam 6-an saya diajak ke sini bertemu Romo Yos. Tahun 2006. Mulai dari situ saya ya sama Romo Yos ditanya mau kerja di sini. Ya saya mau. Ya, saya terus paginya sudah mulai beraktivitas sampai hari ini 15 tahun berselang. Baik Bapak Ibu, lihat ini kisah yang menarik. Jadi gereja kita tidak hanya disokong oleh begitu banyak acara-acara besar, tapi juga oleh pengalaman-pengalaman rohani dan juga oleh orang-orang yang terlibat di dalam pelayanan di tempat ini. Gereja ini kalau tanpa Mas Wisnu mungkin akan berantakan karena banyak hal di cover oleh Mas Wisnu. Sekarang cerita Mas, jadi kerjaan hariannya apa tuh di sini itu Mas? Ya saya di sini terutama di pastoran membantu Romo, ya membantu mempersiapkan kadang rapat, ya membantu Mbah Kemen bersih-bersih. Ya semua yang bisa saya lakukan dan ya
apa yang bisa saya bantu pasti saya bantu gitu. Ya, berarti Mas Wisnu ini di sini sebagai koster terlibat di dalam pelayanan gereja, mempersiapkan banyak hal untuk Romo, begitu banyak hal yang perlu disiapkan, rapat, pertemuan, makan, masalah bersih-bersih, ngurusi ternak dan macam-macam. Jadi begitu banyak hal yang dikerjakan dan bahkan 24 jam ya tinggal di sini ya. Ya 24 jam. Tapi ini kan menarik ya Mas ya, jenengan itu tinggal di paroki yang militer. Saya dan Romo Wondo, kami berdua bukan Romo militer, tapi kan sebelumnya Romo UT dan juga pengalaman sampai hari ini pun kita melayani umat militer. Ada nggak pengalaman-pengalaman menarik sebagai seorang pelayan gereja di lingkungan militer ini? Pengalaman menarik ya banyak ya Romo. Jadi, ya ceritakan 3 atau 4 nggak apa-apa, kita waktunya longgar kok ini. Ya pertama tuh waktu di acara Pesparani ya di tahun berapa itu Mas? 2016 kalau nggak salah. Nah, di sana baru pertama kali diajak naik pesawat. Oke. Nah, jadi Pesparani diadakan di Jakarta ya? Diadakan di Jakarta, terus diajak naik pesawat. Nah, terus di sana masuk di lingkungan Mabes TNI. Mabes TNI di Jakarta, di daerah mana? Di daerah Cilangkap. Cilangkap, oke. Pengalaman menarik di sana itu waktu pas acara itu, di sana saya ya mungkin dianggap perwira atau apa, jadi saya tuh dipanggilnya abang. Dikira saya pangkatnya lebih tinggi mungkin ya. Saya lihat pangkatnya di situ mayor ya, saya dalam hati ya tertawa gitu. Secara fisik jadi pantas ada. Ya. Oke. Siapa ya? Pernah juga ya dulu kan anjingnya ada 4. Salah satunya ada Siberian Husky ya, mungkin itu anjing agak mahal. Saya jalan sore-sore ya muter komplek biasa itu. Waktu itu ada bapak-bapak itu sedang nanam ubi rambat itu. Saya lihat itu baru pada istirahat kalau nggak salah. Nggak sadar tuh saya lewat, tahu-tahu berdiri semua terus ngomong selamat sore komandan. Saya sontak ya agak tersenyum sendiri. Ya saya cuma bisa menjawab selamat sore ya. Ya, terus saya langsung jalan aja, nggak enak kalau tahu. Oke. Lain lagi, satu lagi ya di sini kan kadang ya mungkin kalau di lewat provos perjagaan itu, dan kalau dicek kan bilangnya tuh mohon izin kemarin cek dulu, siap monggo. Ya, mungkin dikiranya saya juga perwira mungkin. Ya, kita lihat bahwa pengalaman dia sebagai seorang koster di tempat ini begitu kaya, apalagi dengan pengalaman di tempat militer, dilibatkan oleh Romo Yote, dilibatkan juga oleh umat di sini. Tapi satu pengalaman yang pernah saya dengar dari Mas Wisnu adalah pengalaman seneng kalau lihat anak-anak itu bertumbuh. Biar cilik, saiki wis gede, biar masih OMK, sekarang sudah berhasil jadi orang, pulang membawa ini. Jadi keterlibatan dalam diri orang-orang ini membuat dia jadi kayak guru SD itu loh. Kalau dia tetap di SD tapi murid-muridnya jadi orang sukses. Ada pengalaman Mas orang-orang tertentu yang mengesan dalam perjalanan ini? Ya banyak ya, saya di sini ya kurang lebih sekitar ya hampir 15 tahun. Jadi melihat anak-anak yang dulu kecil terus sekarang ada yang jadi tentara, terus ya jadi manajer di sebuah perusahaan, ya itu jadi ya ikut seneng. Jadi, ketika mereka balik ke rumah di paroki sini mesti kesini, jadi nyari saya untuk ya intinya mau nyeneng ke saya gitu loh. Terus banyak di anak-anak yang dulu kecil sekarang lihat tuh bertumbuh jauh berbeda, itu saya juga ikut bahagia gitu. Ya, inilah pengalaman ya, seperti
Dulu ketika saya ngomong dengan Pak Pendeta tentang pengalaman bahagia sebagai seorang pribadi dilibatkan dalam kehidupan orang lain, Mas Wisnu ini karena kedekatan dengan Miss Dina, dengan OMK, dalam keterlibatan di tempat ini lalu terlibat di dalam kehidupan banyak orang hingga akhirnya dalam hati tumbuh perasaan, ya saya ini adalah orang yang memberi makna atas kehidupan saya di tempat ini sebagai pelayan di dalam gereja. Nah, Bapak Ibu dan Saudara terkasih, sebagai seorang koster setiap hari sejauh saya tahu Mas Wisnu ini keliling dari rumah ke rumah untuk mengambil makan untuk kami, karena memang makan sebagai seorang romo diberikan oleh umat dan dia menjadi orang yang paling dikenal oleh umat, termasuk jenderal-jenderal. Beberapa itu pengalaman-pengalaman mengesan. Apa sih, ada pengalaman mengesan ya ketika ngambil makanan, terutama juga masa pandemi ini mungkin? Ya, pengalaman mengesan ya saya di sini ya sebagai koster tadi ambil makan. Nah, waktu itu juga apa ya, sempat pas di tempatnya Mas Langgono itu kan besok. Jadi waktu itu hujan-hujan, terus motor saya tinggal di tempat Mas Langgono. Ya, saya diantar pakai mobil, pakai apa itu ya? Nah, itu pakai mobil Fortuner kan. Ya, saya juga wah ini pengalaman apa ini? Ngerantang pakai Fortuner. Ngerantang pakai Fortuner. Nah, itu terus apa kalau hampir semua umat kenal ya, Mas? Hampir satu paroki kenal, tahu rumahnya. Jadi kunjungan umat itu, romo saya ini sekarang belum bisa kunjungan umat karena situasi pandemi ini. Mas Wisnu sudah tahu semua umat. Saya masih kalah dalam hal ini. Pastoral paling keren itu Mas Wisnu ini, kenal semua umat karena rantangan. Kalau pejabat-pejabat di sini kenal juga, Mas? Ya banyak mau. Jadi ya di sini kan juga umat di paroki Pangkal ini juga banyak yang di lingkungan TNI yang menjabat ya di perwira tinggi. Jadi ya saya merasa di sini juga saya orangnya ya seperti ini, terus sama beliau-beliau yang orang-orang hebat, saya itu diorangkan gitu, jadi nggak dipandang apa ya. Ya saya merasa bangga di situ. Ya diwongke ya dengan segala kesederhanaan, kekurangan saya, tapi ketika bareng terus ya ketemu bareng itu ya enak gitu loh pembawaannya, jadi nggak merasa kecil. Ya itu salah satu apa ya, kebanggaan saya. Ya, dan ini saya senang dengan kebanggaan macam ini. Dulu kami pernah ngobrol bareng. Salah satu yang kami omongkan adalah akhirnya munculnya rasa bahagia, rasa bangga ini membuat kita, yang saya omongkan, di depan orang kaya kita tidak merasa miskin, di depan orang miskin kita tidak merasa kaya, sehingga kita merasa ya kita adalah bagian dari itu. Semoga gereja ini bukan pertemuan orang kaya dan miskin, tapi pertemuan anak-anak Allah yang ingin bertemu bersama-sama mengalami Tuhan di tempat ini. Dan Mas Wisnu mengalami tempat ini bukan tempat orang yang membedakan kaya miskin atau apa, tapi tempat di mana orang saling menubuhkan. Satu pengalaman yang mengesan dan menjadi pengalaman khas Mas Wisnu dari dulu sampai sekarang, sampai pada waktu pandemi ini, keterlibatan di gereja adalah sebagai koster. Tapi pandemi ini terlibat dalam hal yang lain. Apa itu, Mas? Selama masa pandemi ini? Selama masa pandemi ini ya pengalaman menarik saya ya, selama sebelum pandemi saya cuma mungkin di operator ya. Belakang layar ya? Di belakang layar. Nah ini selama pandemi saya juga jadi lektor. Hampir kurang lebih ya, setengah tahun lah. 6 bulan. 6 bulanan. Ya pertama sih agak canggung ya, mungkin nggak terbiasa. Terus ya pengalaman jadi apa ya? Ya jadi lektor itu keluar kleru kok, Mas? Ya itu bacanya kadang agak keselip-selip gitu ya. Karena butuh kacamata atau karena nggak biasa? Nggak biasa intinya. Nggak biasa di depan layar gitu.
Tapi mlebu TV terus sekarang, Mas. Baik, ini pengalaman yang khas pada masa pandemi. Cerita sedikit dong, Mas, apa sih gereja ini kan selama pandemi dulu awal-awal bersama Romo Wondo itu kan umat juga tidak kesini, sedikit hanya 1-2 kali mereka lihat di layar. Sebenarnya di gereja ini yang terjadi apa? Nanam atau ngobrol-ngobrol sedikit atau apa, gimana waktu itu? Ya dari mulai awal pandemi ya aku di sini cuma sama Romo Wondo, jadi selama ya cuma berdua, jadi kadang ya cari kegiatannya cuma mungkin merapikan nanam rumput yang di depan, terus merombak di bagian taman doa. Itu banyak perubahan di sana. Dulu rimbun, terus selama pandemi itu ya buat kegiatan cari keringat, olahraga itu dirombak semua. Jadi hasilnya seperti sekarang kita lihat ini, Romo. Dia banyak kisah yang selama pandemi ini. Terus kalau malam cuma berdua sama Romo Wondo itu cuma Senin Kemis menunggu wayang gitu. Sambil ngetes sama goreng telo. Terus mungkin 1-2 orang waktu itu cuma Pak Fajar dengan terus anak-anak OMK yang terus ada streaming itu. Ya, pengalaman bagus, Mas. Jadi masa pandemi memberi waktu untuk sendiri. Tapi ngerasa nggak, Mas, dengan kan gereja ini bagaimanapun adalah institusi rohani. Di tempat ini lebih tertata hatinya bagaimana? Doa, macam-macam, kesempatan sembahyang atau apa? Kesempatan sembahyang saya lebih kadang kalau pas sendiri itu, pas ya mungkin nggak ada orang itu, saya selalu menyempatkan di gereja ya berdoa kalau pas sendiri. Jadi merasa lebih tenang kalau pas ya pas nggak ada orang itu loh. Ya, ini jadi di gereja sebagai seorang pastor, Mas Wisnu punya banyak cerita tentang kisah hidupnya, tentang bagaimana dia memaknai kehidupan, dia terus-menerus bergulat di dalam perjuangannya, tetapi rupanya di dalam perjalanan 15 tahun yang tampaknya tidak ada apa-apa, sudah ada orang yang bertumbuh, orang yang datang dan pergi, ada romo-romo yang didampingi, ditemani di tempat ini, ada kisah-kisah bagaimana jatuh bangun di tempat ini. Itu adalah kisah seorang pastor. Gereja bukanlah sekedar institusi, gereja bukanlah sekedar acara-acara besar. Di balik gereja ada cerita-cerita seorang pribadi yang dulunya kerja di kuli bangunan, sekarang berpindah menjadi seorang pastor. Dia seorang pribadi yang meskipun dalam diri merasa kecil, tapi akhirnya menemukan saudara-saudara di tempat ini. Seorang pribadi yang di dalam pengalaman kehidupannya menemukan Tuhan lebih mudah ditemui di dalam doa, dalam keheningan di tempat ini. Gereja kita bukanlah sebuah institusi saja. Gereja kita adalah tempat ceritaku bersama dengan Tuhan, ceritaku bareng Tuhan. Hari ini kita mendengarkan cerita Mas Wisnu bareng Tuhan. Saya punya cerita saya bareng Tuhan. Anda pun punya kisah Anda bareng Tuhan. Mari kita bersama-sama mengakui dengan jujur, Tuhan menyertai, mendampingi perjalanan kehidupan kita. Terima kasih untuk kebersamaannya. Terima kasih Mas Wisnu, tetap ketemu. Bapak Ibu juga kalau ketemu ini Mas Wisnu, pastor di tempat kita yang sudah 15 tahun dan pengalaman-pengalaman hidupnya yang kaya yang sudah kita dengarkan hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan kita dan semoga kita semua diberkati di masa pandemi ini. Anda tetap bersama dengan Tuhan karena Tuhan selalu menyertai kita. Terima kasih, matur nuwun, berkah dalam. Salam.